Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Bangun Edukasi Umat, ngobrol santai ala penyuluh KUA Kuningan, ya di podcast Baik, kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Ridwan SHI. Beliau adalah penghulu di KUA Kuningan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah selalu. Iya. Sekarang kan bulan ini ya Pak, Robiul Akhir. Betul. Banyak peristiwa nikah ya Pak di KUA Kuningan? Biasa aja. Oh, biasa. Tapi dibanding bulan sebelumnya, memang bulan ini volume nikahnya lumayan ada banyak. Tapi kalau dibandingkan bulan Syawal atau pas habis Idul Adha, itu jauh di bawah. Oh iya, karena Idul Adha biasanya orang pada menikah. Nah Pak, biasanya masyarakat itu taunya di KUA itu tempat untuk mendaftar pernikahan aja. Betul. Padahal banyak ya Pak fungsi-fungsi yang ada di KUA. Apa aja sih Pak pelayanan yang ada di KUA itu sebenarnya? Baik, sedikit informasi ya, bahwa mungkin masyarakat taunya bahwa KUA itu identik dengan layanan masalah pernikahan. Iya, pernikahan. Padahal selain masalah pernikahan, KUA juga ada layanan-layanan keagamaan lainnya sesuai dengan PMA nomor 30 tahun 2024 bahwa tugas dari KUA adalah menyelenggarakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Nah, fungsi dari KUA itu layanan yang ada di KUA selain tentang masalah pernikahan, kita juga ada bimbingan tentang perkawinan dan keluarga sakinah, terus ada juga tentang bimbingan kemasjidan dan pengelolaan masjid. Ada juga tentang layanan wakaf, zakat, terus juga ada tentang pengelolaan data informasi keagamaan. Bahkan mungkin bisa jadi nanti kita tugas KUA tersebut ada tambahan-tambahan lainnya. Misalnya sekarang sudah ada BRUS gitu kan, bimbingan usia remaja sekolah, atau mungkin nanti bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, cuman sekarang di masyarakat identiknya KUA adalah masalah perkawinan, dan ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa fungsi KUA tidak hanya perkawinan tapi keagamaan lainnya. Data keagamaan berarti mengetahui jumlah masjid, jumlah musola yang ada di Kecamatan Kuningan itu sendiri ya Pak. Betul. Ya, terus ada lagi bimbingan remaja usia sekolah. Ya, itu juga kita menyasar remaja-remaja yang ada di sekolah untuk dilakukan penyuluhan keagamaan biasanya. Betul. Nah Pak, sekarang nih ya banyak dari generasi Gen Z, mereka tuh kayak muncul tren kayak gini, nikah cukup di KUA, uangnya buat nanti untuk kehidupan setelah nikah. Jadi mereka itu lebih memilih nikah itu cukup di KUA dan daftar mandiri. Betul. Tapi kebanyakan belum tahu nih gimana cara daftar nikah secara mandiri itu Pak. Baik, memang sejak aplikasi sistem pernikahan itu keluar, kita KUA meminta setiap kali warga yang akan mendaftarkan pernikahannya itu silakan daftar mandiri melalui SIMKAH Web. SIMKAH Web. Betul. Nah, mulainya masyarakat atau calon pengantin itu bisa menghubungi RT dan RW, kemudian meminta surat rekomendasi atau N1 gitu ya, pengantar dari kelurahan. Ya. Nah, mereka yang perlu disiapkan adalah beberapa berkas. Salah satunya misalnya foto ukuran 3x4, backgroundnya warna biru, kemudian KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan ijazah. Ini kenapa berkas seperti yang dibutuhkan? Itu adalah untuk referensi kita dalam penulisan nama, tanggal lahir, dan yang lain sebagainya. Nah, supaya sinkron dengan data-data atau dokumen lainnya, maka dokumen tersebut disesuaikan atau diminta oleh KUA untuk mensinkronkan data. Jangan sampai nanti di buku nikah namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, tentunya berbeda dengan akta lahir atau ijazah. Nah, karena itu dokumen tersebut dibutuhkan oleh KUA, fungsinya adalah untuk seperti itu. Nah, mengenai bahwa sekarang lagi happeningnya nikah itu di KUA gitu kan, cukup di KUA gitu. Betul, kita itu sah-sah saja ya. Yang penting saya sangat menyarankan bahwa untuk nikah esensi dari kesakralannya itu keluar. Justru selama ini yang happening itu banyak sekali nikah happeningnya itu demi konten. Oh iya. Betul kan? Demi konten, demi drama-drama yang menurut saya justru kesakralan nikahnya tersebut akhirnya berkurang. Nah, karena itu untuk menikah di KUA atau di luar KUA, kita siap aja layani. Tidak ada perbedaan.
Tidak ada perbedaan. Namun yang pasti saya sangat menyarankan justru kesakralannya ini kita jaga. Betul. Seperti itu. Iya, karena kan mungkin ada yang berpikiran juga, nikah cuma sekali seumur hidup, jadi pengen bikin acara yang wah kayak gitu juga, itu sah-sah saja ya. Cuman sekarang yang lagi ngetren itu nikah cukup di KUA gitu. Betul. Kemudian tadi dokumen-dokumen yang sudah harus disiapkan kalau kita mau mendaftar pernikahan secara mandiri. Terus tahapan-tahapannya juga tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kita harus dari RT RW, rekomendasi dari kelurahan, kemudian bisa langsung mendaftar ke KUA. Nah, biasanya tuh Pak, untuk dari pendaftaran ke hari H pernikahan, itu batas waktu idealnya itu berapa ya Pak? Berapa bulan kita harus mendaftar sebelum hari H pernikahan? Iya, kalau sesuai dengan regulasi, itu calon pengantin mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA itu 10 hari kerja ya. Nah, jika ternyata ada yang mendadak gitu ya, tiba-tiba berubah pikiran, tadinya mau bulan depan, tiba-tiba berubah mendadak, udah besok aja, atau misalnya minggu ini, itu bisa aja. Cuman ada persyaratan tambahan, yaitu harus ada rekomendasi dari kecamatan setempat. Dari kecamatan. Betul, rekomendasi tersebut biasanya berbunyi bahwa pernikahan tersebut bisa dilaksanakan karena tidak ada masalah yang bisa menghalangi mereka untuk melaksanakan pernikahan. Seperti itu. Nah, kenapa 10 hari kerja? Itu biar kita KUA punya kesempatan untuk mengumumkan bahwa nih si A dan si B mau melaksanakan pernikahan. Dikhawatirkan nanti ada sanggahan dari pihak-pihak tertentu gitu kan. Ketika kita beri waktu, maka waktu tersebut bisa digunakan untuk sanggahan-sanggahan tersebut. Misalnya ada yang ternyata si suami sudah beristri, maka si istri tersebut bisa menyanggah atau mendatangi KUA bahwa si ini sudah menikah. Memiliki istri. Nah, tujuannya seperti itu. Kenapa dibatasi waktunya 10 hari kerja? Jadi untuk kebaikan si calon pengantin itu sendiri ya Pak? Ya, betul. Untuk kebaikan bersama-sama. Kemudian menurut Bapak, ketika kita mendaftar sendiri atau diwakilkan gitu oleh orang lain, apa sih perbedaannya? Apa lebih mending kita daftar sendiri atau lebih mending kita karena sibuk gitu jadi kita didaftarin aja lah oleh pihak lain gitu? Pihak lain. Baik, kalau saya sangat merekomendasikan calon pengantin mendaftarkan diri langsung ke KUA setempat. Nah, sekarang sudah ada SIMKah web, mereka bisa tuh berkas-berkas yang sudah disiapkan, terus buka SIMKah web, kita bisa googling di situ ya, terus kita ngisi form, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang di-scan, itu silakan diisi di situ. Nah, kenapa saya sangat merekomendasikan mereka mengisi atau mendaftarkan secara pribadi dan datang langsung ke KUA, karena sekarang sistem informasi sudah mulai terbuka. Betul kan? Betul. Terutama tentang masalah biaya. Bahwa di KUA itu untuk nikah di hari dan jam kerja dan dilakukan di KUA itu gratis. 0 rupiah, betul. 0 rupiah. Betul, 0 rupiah. Atau yang dipanggil itu maka kena beban PNBP sebesar Rp600.000. Nah, biasanya kalau secara tidak langsung mereka mendaftarkannya ke KUA, itu biasanya ada pembengkakan masalah biaya. Itu yang biasanya. Betul, itu yang terjadi masalah, betul. Yang misalnya tadi Rp600.000 yang dibayarkan ke kas negara, itu bisa jadi menjadi 1 juta atau lebih dari itu. Nah, istilahnya sih mungkin bisa membuka peluang adanya calo. Kalau secara tidak langsung. Terus yang kedua, kenapa saya sangat menyarankan pengantin itu langsung datang ke KUA? Nanti kita kan ada pemberkasan ya, pemeriksaan berkas. Nah, di sini sering terjadi sekali berkas-berkas tersebut sering berbeda atau tidak sesuai. Kadang misalnya di KTP namanya siapa, di akte lahir namanya siapa. Sehingga kami KUA itu kesulitan, ini mana nih yang benar gitu. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan datang langsung bisa kita konfirmasi. Terus langkah apa yang harus diambil supaya nanti ke depannya itu tidak terjadi masalah. Terus yang kedua, nanti di KUA juga kan sekarang setiap calon pengantin diwajibkan bimbingan perkawinan. Bimbingan ya Pak. Betul, bimbingan perkawinan. Nah, dengan mereka membawa berkas yang sudah didaftarkan secara online, kita pemeriksaan berkas, di situ kita sekalian juga ada namanya bimbingan perkawinan. Jadi sekalian di situ. Betul, sekalian ada bimbingan perkawinan. Nanti dari KUA memberikan pembekalan tentang rumah tangga. Kalau dalam silabus BIN sendiri itu ada 8 materi.
8 materi. Betul, ada 8 materi diantaranya tentang keluarga sakinah, tentang solving problem gitu, mengatasi masalah. Ada juga tentang kesehatan reproduksi, ada juga tentang kesehatan pangan. Bahkan di KUA itu biasanya kita tambahkan pernikahan dari segi fikihnya, dari aspek fikihnya. Kita kasih sedikit gitu ya tentang masalah fikih pernikahan. Bahkan di KUA bisa jadi nanti kita mereka calon pengantin bisa secara teknis, misalnya apa tentang bagaimana mereka berijab kabul akad nikah, terus ada lagi persiapan apa aja yang harus dilakukan, terus ada lagi misalnya tentang ya secara teknis misalnya keabdulan menikah seperti apa aja yang harus dilakukan ya sebelum ijab kabul akad nikah. Sehingga hal ini justru sangat membantu bagi calon pengantin. Setidaknya ketika calon pengantin ke KUA, paling tidak kita punya nilai lebih yaitu silaturahmi. Iya, betul. Betul. Karena kita bertatap muka langsung dengan pegawai KUA itu sendiri. Betul. Dan sedikit saya tambahkan bahwa untuk khususnya di Kuningan, itu dalam hal masalah pernikahan ada beberapa program titipan dari instansi lain. Seperti misalnya PPLINK, itu kan? PPLINK. Betul, dari Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa setiap pengantin diwajibkan membawa bibit pohon. Bibit pohon. Betul. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk penghijauan di Kabupaten Kuningan. Kita himbau kepada calon pengantin untuk membawa bibit. Dan insya Allah itu bibit kalau yang tumbuh subur sehingga mereka mengeluarkan buah gitu kan, insya Allah itu akan menjadi sedekah oksigen buat kita semua. Yang kedua ada program dari Basnas tentang nikah berkah. Terus ada lagi tentang paduka. Paduka ini adalah kerjasama dari catatan sipil. Jadi ketika si pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA, ketika nanti setelah ijab kabul akad nikah, dia tidak hanya mendapatkan buku nikah, tetapi juga mendapatkan KTP dan KK yang baru. Oh, jadi langsung terintegrasi gitu ya Pak? Tidak terintegrasi, tapi kita bantu untuk mempermudah. Dan ini sudah ada MOU-nya dengan Dinas, betul, pencatatan sipil. Sehingga nanti pengantin selain mendapatkan buku nikah, dia juga mendapatkan KTP dan KK yang baru. Iya, itu sangat meringankan sekali. Sangat meringankan. Bahkan untuk kakaknya sendiri, nanti yang berubah, kakaknya dia, si pengantin, kakak mertuanya, juga kakak keluarganya, orang otomatis berubah. Dan ini gratis. Tuh, gratis ya teman-teman. Jadi calon pengantin hanya membayar ongkos kirimnya aja. Nanti biasanya pakai ekspedisi kayak ya ekspedisi yang sudah ada gitu. Iya, betul. Masuk kantor pos. Jadi makanya langsung datang ke KUA. Iya, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bakal kita dapat ketika kita mendaftarkan diri langsung ke KUA. Betul. Kemudian tadi yang yang telah Bapak jelaskan bahwa di KUA juga mengadakan bimbingan perkawinan yang di dalamnya itu memuat 8 materi tentang kerumah tanggaan. Betul. Nah, tapi yang viral saat ini nih Pak, tepuk sakinah. Iya. Orang-orang tuh pada komen kayak gini, itu mah nggak Gen Z-able katanya. Aduh, Gen Z itu kayaknya malu Pak kalau mau tepuk sakinah. Terus juga kayak banyak yang belum tahu dan komentar kayak gini. Kenapa sih Bim Bim kok malah tepuk-tepuk gitu kayak anak PAUD? Bukannya Bim Bim itu harusnya ngajarin tentang kerumah tanggaan. Betul. Nah, silahkan diluruskan Pak, klarifikasi. Oke, masalah tepuk sakinah sebenarnya itu adalah materi atau ice breaking yang disediakan. Betul, salah satu ice breaking yang ada di bimbingan perkawinan. Nah, kenapa kita ada ice breaking? Itu biasanya kan supaya tidak monoton kan kelas tersebut, kelas bimbingan perkawinan tersebut biar tidak monoton. Akhirnya kita adakan ice breaking. Nah, ice breaking itu salah satunya ya tepuk sakinah tersebut. Dan tidak hanya tepuk sakinah, ice breaking banyak. Banyak. Nah, cuman untuk identik dengan keluarga sakinah, akhirnya yaitu dalam bimbingan perkawinan ada ice breakingnya tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Betul. Mungkin sekarang karena kemarin sempat viral ya bahwa tepuk sakinah ada di di pelaksanaan ijab kabul akad nikah gitu. Nah, padahal awalnya ice breaking tersebut adalah untuk memeriahkan atau menghidupkan suasana ketika bimbingan perkawinan. Seperti itu. Iya, jadi teman-teman di sini klarifikasi ya bahwa tepuk sakinah itu bukan utama dari BIMWIN. Di dalam BIMWIN sendiri udah banyak materi tentang kekeluargaan, membangun keluarga sakinah, problem solving dan lain-lain. Dan tepuk sakinah itu adalah cuma ice breakingnya. Betul, salah satu ice breakingnya. Seperti itu. Tapi kalau yang viral-viral itu biasanya kayak dua mata koin ya Pak. Di satu sisi banyak yang komen kritik, tapi di sisi lain jadi kita meng-up
Betul. info-info tentang KUA yang Betul. dulunya orang tuh nggak tahu apa sih di KUA tuh kok kayak gini, kolot banget gini. Dan ternyata orang tuh jadi nyari tahu gitu setelah hal-hal itu viral. Betul. Ya itu jadi dua sisi ya. Jadi Satu sisi bisa membawa negatif, satu sisi positif. Nah, dalam hal ini positifnya mungkin masyarakat lebih mencari tahu lagi tentang KUA sehingga KUA bisa dikenal oleh masyarakat gitu kan. Dan ini salah satu tujuan semua layanan KUA kalau bisa menyentuh ke masyarakat. Betul. Tujuan Tugas ke situ. sebagai pegawai KUA. Dan sekarang nih Pak, mungkin pesan-pesan penutup. Nah, seharusnya ini lebih panjang ya, cuman karena durasi kita pendek, jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut lewat komen atau DM langsung ke kita tentang masalah pendaftaran pernikahan dan lain-lain atau fungsi-fungsi KUA. Nah, sekarang pesan penutup dari Bapak sebagai penghulu di KUA kepada para masyarakat dan calon-calon pengantin. Baik, tentang ini ya, tentang tadi masyarakat calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan, itu selama ini masih banyak yang mereka istilahnya buntel kadut ya, menitipkan kepada petugas di kelurahan atau di desa untuk mendaftarkan pernikahannya sehingga mereka sedikit pun tidak pernah ke KUA. Nah, hal ini saya himbau kepada teman-teman calon pengantin, yuk kita urusan kita sendiri ke KUA. Karena apa? Ini dampaknya justru lebih banyak kepada yang bersangkutan. Salah satunya yaitu ketika ada informasi apa di KUA itu bisa secara langsung, tidak ada distorsi. Nah, seperti misalnya justru yang sering kejadian tuh berkas yang kurang sehingga tidak bisa kita input atau kita verifikasi. Kalau misalnya melalui orang lain, maka itu akan membutuhkan waktu dan banyak waktu yang terbuang. Terus ada lagi misalnya tentang binwin, kita wajibkan setiap pengantin itu binwin. Kalau mereka tidak ke KUA, maka mereka tidak mendapatkan binwin. Padahal dalam binwin tersebut insya Allah bermanfaat buat teman-teman KUA, teman-teman pengantin, karena di situ kita gali gambaran rumah tangga yang mereka idamkan itu seperti apa gitu. Kita ajak mereka untuk menggali atau membangun rumah tangga impian itu seperti apa, sehingga mereka itu yang sekarang diimpikan, yang sekarang diidam-idamkan itu menjadi referensi ketika mereka sudah berumah tangga gitu. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, tadi supaya informasi itu langsung kepada yang bersangkutan. Ini biasanya banyak sekali masyarakat yang mungkin secara hukum itu membingungkan. Dalam artian gini, salah satu rukun nikah itu kan tentang masalah wali. Betul. Nah, kadang ini walinya masih ada, tapi mereka di berkas itu terutama ini ya, masalah anak angkat dan ke masalah perwalian. Nih, secara administrasi itu biasanya mereka menasabkan anaknya itu ke bapak angkat. Padahal yang namanya bapak angkat itu tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, ketika yang bersangkutan datang secara langsung ke KUA, maka kita akan langsung menggali informasi tersebut. Ini bapak yang aslinya kemana? Karena itu adalah hak walinya adalah bapak biologis, bukan bapak angkat. Nah, kalau kita tadi si pengantin tidak datang langsung ke KUA, maka itu akan terjadi adanya potensi salah wali. Betul. Ketika salah wali, maka pernikahan itu tidak sah dan bisa potensi dibatalkan. Akhirnya kan masyarakat sendiri yang rugi. Iya, betul ya. Nah, karena itu, yuk teman-teman calon pengantin yang datang, yang hendak mendaftarkan pernikahannya, datang langsung ke KUA, kita sharing di KUA dan insya Allah apapun siap kita bantu. Nah, selama ini, terutama ini nih, Bu. Tentang masalah banyaknya nikah siri. Betul. Itu mereka biasanya masyarakat ada masalah gitu, misalnya secara administrasi ataupun apa-apanya gitu, sehingga mereka itu karena administrasinya ada masalah, mereka daripada ke KUA repot katanya gitu ya, akhirnya mereka nikah siri. Padahal yang namanya nikah siri itu menurut saya bukan solusi, tapi mempersulit diri. Karena apa? Nanti setelah dampak hukum dari pernikahan siri itu justru lebih repot. Lebih repot lagi ya Pak? Betul, lebih repot. Sebaiknya ketika ada masalah dalam masalah pernikahan, datang langsung ke KUA, ngobrol di KUA, dan insya Allah kita carikan solusinya bersama-sama. Sehingga nanti solusi sudah ada, mereka tidak perlu lagi yang namanya nikah siri atau apapun, dan tidak ada resiko hukum yang menyulitkan ke depannya.
Betul. Seperti Jadi itu. dari pihak KUA sendiri sudah sangat membuka pintu lebar-lebar Betul. kepada masyarakat dan para calon pengantin menerima apapun keluhan dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Betul. Kita Gitu siap. ya teman-teman. Ya. Ya mungkin sekian saja ya Pak obrolan Siap. kita, masih banyak harusnya yang lebih digali lagi, tapi karena terkendala waktu, jadi kalian teman-teman bisa komen-komen aja atau DM kalau ada yang mau ditanyakan kepada kita. Ya, siap. Ya, Ditunggu terima kasih podcast atas berikutnya. waktunya. Ya betul, kita tunggu podcast next partnya. Demikian obrolan santai dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa dilanjut lewat komentar atau DM langsung ke akun kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga untuk keberlanjutan podcast ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santai ala penyuluh KUA Kuningan, ya di Podcast Be.